Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Dina Fitria di podcast Hafidah Life. Jadi cewek itu seru banget ya. Alhamdulillah banget Allah so sweet sekali memberikan kita kesempatan untuk istirahat selama seminggu. Atau mungkin di antara kalian ada yang dikaruniai istirahat yang lebih, untuk gak sholat, gak menyentuh mushaf, gak puasa. Harusnya sih itu menyedihkan ya, karena kita agak jauhan dikit sama Allah. Tapi gak tahu kenapa bagi para penghafal Al-Quran, haid itu kayak anugerah yang luar biasa. Kita bisa libur setorannya, libur ibadahnya, I don't know. Tapi aku ngerasa happy waktu haid. Gimana kalau perasaan kalian? Oke, jadi kalau waktu haid ini kadang aku sering berharap bahwa Allah itu memindahkan segala ketidaknyamanan waktu suci di waktu haid aja. Misal waktu sakitnya di haid aja, ya Allah, capeknya di haid aja, bad moodnya di haid aja, sehingga perasaan-perasaan ini yang tidak nyaman ini bisa dihadapi dengan tidur, hibernasi beberapa hari, sehingga kita nggak terlalu larut dengan keadaan yang nggak nyaman. Jadi tetap fokus ngajinya. Konten ini mungkin kurang relate bagi teman-teman yang udah bekerja ataupun yang memiliki aktivitas yang super sibuk banget. Ini lebih relate ke para santri dan juga teman-teman yang memiliki slow living kayak aku. Jadi waktu di pondok, kegiatan aku kalau haid itu biasanya kayak nyuci baju. Aku bisa sampai menunda nyuci baju waktu haid aja. Atau biasanya teman-teman aku yang haid bantuin aku untuk nyuci baju aku, dan giliran waktu haid aku nyuci baju mereka. Atau kalau enggak mau ngehatamin beberapa novel, buku-buku favorit kayak gitu, yang kalau baca novel waktu suci sih rasanya agak sayang ya, karena kita sibuk banget untuk membuat hafalan baru atau menjaga hafalan kita. Terus waktu haid yang lain bisa diisi dengan bersih-bersih, perawatan diri, semacam itu, yang kalau suci tuh kayak udahlah nanti aja, ini mah buat ngaji aja full kayak gitu. Tapi sebaliknya, kalau suci aku memiliki tekad yang kuat untuk stay on track, beribadah selalu, meyakinkan diri bahwa setiap hari harus ada ayat baru yang masuk ke dalam pikiran aku. Hafalan harus semakin bagus, semakin banyak, tirakatnya juga semakin banyak, ibadahnya, sholatnya, puasanya juga dikencangin, sehingga waktu haid aku ngerasa aku layak untuk istirahat. Nah, kalau kalian gak ada plan mau ngapain aja saat haid, ataupun goal apa aja yang ingin kalian capai saat suci, itu nanti kalian akan kehilangan kontrol fokus atas diri kalian. Takutnya saat suci itu malah jadi males, masih kena vibe malas-malasannya waktu haid. Terus waktu haid itu masih semangat, kena vibesnya di waktu suci. Jadi tatanan kehidupannya itu jadi kacau banget. So, aku mau bagiin tips aku gimana aku tetap stay on track saat haid maupun saat suci. Nah, tips ini membantu aku untuk nggak berlarut-larut dengan perasaan saat haid, dan juga selalu semangat saat suci tapi nggak burn out. Jadi aku ketika menjelang haid, kayak 2 hari sebelum haid, aku bakal minta kepada Allah dengan serius, yang kayak, ya Allah, duhai zat pelindungku, aku mohon kepadamu dari kejahatan diri sendiri, karena malas bagi aku itu kejahatan diri sendiri. Malas itu seperti seni menyakiti diri sendiri. Jadi aku minta Allah perlindungan atas kejahatanku sendiri. Ya Allah, semoga nantinya saat haid aku bisa bikin podcast dengan istiqomah, aku bisa baca jurnal yang banyak untuk persiapan tesisku, aku bisa mencapai zikir dengan jumlah tertentu, aku bisa menebar kebaikan kayak gitu. Jauhkan aku dari perasaan ngerasa gak bermakna, karena kadang tuh kalau hormon kita lagi naik itu kan kayak overthinking datang, ngerasa gak cantik, ngerasa gak dicintai, ngerasa sendiri, dan banyak hal seperti itu kan. Itu terjadinya biasanya waktu haid, karena kita tuh lemah iman. Jadi penting banget untuk berdoa kepada Allah sebelum kita haid, karena waktu saat haid bagi aku ya, ini pengalaman pribadi sendiri, mau kita doa kayak apa tuh rasanya tuh koneksi antara diri aku dengan Allah itu agak ada gapnya. Aku merasa kurang mantep aja gitu loh.
Aku ngerasa lebih mantap kalau suci berdoanya. Aku ngerasa Allah jauh lebih dengar, Allah jauh lebih dekat. Tapi kalau haid rasanya tuh Allah jauh banget. Makanya itu bikin aku ngerasa jauh lebih mudah sedih. Gimana kalau kalian? Coba dong komen di bawah. Tapi untuk awal-awal haid aku tetap merayakan sisi kewanitaan aku untuk bermalas-malasan, tidur-tiduran seharian, ataupun enjoying my hobby kayak nonton drakor, maraton film, baca novel sebanyak-banyaknya, ataupun searching tentang traveling. Nanti aku mau traveling kemana ya, biasanya kalau searching kayak gitu aku lebih ke waktu haid aja. Mau nanti travelnya suci atau enggak, tapi searchingnya harus di waktu haid karena itu butuh waktu yang lama untuk mantengin HP. Jadi waktu sucinya gaspol hanya untuk ngaji dan beribadah. Cilah, sok solihah banget. Maaf ya guys. Nah, untuk step selanjutnya biasanya kayak 2 hari menjelang suci aku udah mengumpulkan segenap niat aku, tekad, dan juga keinginan yang kuat untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada periode haid sebelumnya. Jadi nanti udah bersiap untuk ngaji banyak-banyak, qiyamul lail banyak-banyak, tirakat banyak-banyak, seperti itu. Sehingga waktu suci kita bisa tertata dengan sempurna. Dan jangan lupa kita itu milik Allah. Jadi kalian harus berusaha untuk selalu berdoa, minta perlindungan sama Allah, minta ditolong, minta dimudahin, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari sebagai muslim yang diridhoi oleh Allah. Kalian kalau ada ide bagaimana cara menghadapi haid sebagai seorang penghafal Al-Quran, silahkan komen di bawah, kali aja bermanfaat untuk orang lain. Dari aku yang gak sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.